awalnya dapur masak itu adalah investasi dari Cookpad yang pertama di luar negeri. Oh, oke. Jadi Berarti Indonesia negara pertama? Indonesia negara pertama. Ada banyak hal sih yang bisa dipecahkan oleh teknologi, nggak cuma hal-hal yang rumit aja, tapi hal yang sepele yang menghabiskan waktu kita sehari-hari juga itu bisa dipecahkan. Termasuk juga dengan resep sendiri sih. Gimana tuh? Misalnya kayak memasak. Jadi kayak memasak tuh kan filosofi kita adalah terserah kan. Mau makan apa terserah. Mau makan apa terserah gitu. Oke, sekarang ini ada semua bahan yang ada di kulkas. Oh yaudah, jadi tinggal pilih aja gitu. Jadi terserah sekarang setidaknya sudah diminimalisir. Jadi tinggal apa yang ada di kulkas. Apa yang ada di kulkas. Hai Cookpaders, selamat pagi. Hari ini pasti kaget-kaget nih, kok lihat aku lagi, ya kan? Dalam rangkaian ulang tahun Cookpad yang 11, kita punya satu program baru. Yang pasti programnya ini bakal kasih informasi yang lengkap banget. Terus juga kalian bakal ketemu sama kita tim Cookpad itu di minggu kedua di setiap bulannya. Gitu. Emang acaranya apa sih? Ya, kok tiba-tiba ada saya, Aprina gitu kan, terus menyapa Cookpaders semuanya. Kita punya satu program, namanya adalah Padcast atau Cookpad Podcast. Karena selama ini kan kalian pasti lihatnya, oh Cookpad masak gitu ya, terus oh di dapur gitu. Nah sekali-sekali kita ngadain ngobrol-ngobrol di tempat kerja kita. Ya, tapi walaupun ruangan hanya sedikit, tapi informasi yang akan kita kasih itu wah berlipat-lipat deh pokoknya. Terus aku nggak sendiri pasti di sini, aku bakal ngobrol sama sosok-sosok di balik dapur Cookpad. Biasanya dapurnya itu di bawah ya, tempat kita masak, tempat kita gathering bareng sama komunitas, terus tempat kita makan siang bareng, masak bareng kalau misalnya habis kerja. Nah, kalau sekarang narsumnya itu khusus ya, spesial nih. Aku udah booking jauh-jauh hari gitu. Soalnya jadwal beliau padat merayap gitu. Terus kalau misalnya nanti mau ngobrol-ngobrol juga nggak melulu soal kerjaan. Nah, nanti Cookpaders bisa tahu sebetulnya siapa sih orang-orang yang ada di balik aplikasi Cookpad yang setiap hari kalian pakai buat masak gitu. Jadi, aku mau langsung aja kenalin. Beliau adalah jeng jeng. Kita agak jarak ya, maaf nih. Aku udah mandi sih sebenarnya. Aduh, baik. Cuman hujan-hujan kayak gini enaknya emang. Ya meragukan sih. Maaf, saya kalau pagi-pagi ke kantor selalu mandi, tapi pulang mungkin belum tahu nanti bakal mandi atau enggak. Iya. Lu kebalikannya apa gimana? Biasanya sih kalau sudah pulang itu ya nggak tahu ya, entah langsung mau tidur atau nggak langsung mandi. Oke, silakan. Oke, nah beliau ini adalah sosok yang punya ide ya waktu awal dulu dan yang membangun Cookpad, membangun aplikasi ini dari nol sampai saat ini gitu. Boleh ceritain sebelum kita ngobrol-ngobrol soal apa itu Cookpad, dulu gimana cara bikin dan kok bisa mikirin gimana bikin sesuatu yang bisa bantu orang gitu. Tapi aku pengen tahu dulu nih gitu ya, masak nggak di rumah? Wah, pertanyaan yang berat sekali. Oke, mungkin perkenalan dulu. Yuk. Nama saya Didi Wicaksono. Saya di sini sebagai Chief People Officer di Cookpad. Kalau mungkin kamu tanya saya sebulan yang lalu jabatannya apa, mungkin udah berbeda sih. Jadi emang di Cookpad itu jabatan itu semuanya adalah satu hal yang gampang sekali berganti setiap bulan. Seperti musim ya? Seperti musim. Sebelumnya apa sih? Sebelumnya Chief Operation. Oh oke. Nah, sekarang Chief People. Chief People. Nah, oke. Sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi developer. Oke. Oke, saya mau tanya, background-nya apa? Background saya dulunya kuliah itu ekonomi. Oke. Ngambil jurusan akuntansi. Terus lulus kuliah jadi programmer. Oke. Cookpaders, memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Lo harus jalanin aja gitu ya. Kita ikutin flow-nya kayak apa, enaknya kayak apa, yang bisa buat cuan banyak itu yang mana, bener?
Kemungkinan ya. Tapi saya ingin menginspirasi, jadi saya bilang tidak. Oke. Itulah perbedaannya. Saya Aprinda dan seorang didik ya. Kita bakal gali lagi nanti kebiasaannya didik apa gitu ya. Terus selain pekerjaannya, nanti kita bakal kulik-kulik kira-kira kesehariannya itu seperti apa. Pasti banyak di balik keseriusan dan kewibawaan seorang didik ya. Ada hal-hal yang bikin kaget. Nomor 3 itu bikin kamu cengang, ya kan? Oke, nah teman-teman sekali lagi, ini adalah rangkaian dari ulang tahun Cookpad yang ke-11 ya. Jadi Cookpad udah hampir 11 tahun menemani kalian di dapur. Buat yang belum tahu Cookpad mungkin, atau yang baru kemarin download, atau baru coba-coba pakai Cookpad. Cookpad itu apa sih? Nah, kita mau cerita dikit ya. Mungkin nanti sedikit koreksi ya Pak ya. Bapak sebagai sesepuh dari Cookpad. Bukan itu nak katanya. Oke, jadi Cookpad ini adalah tempat kalian untuk bisa mencari ide resep ya. Segala macam resep, mau makanan, minuman, apa kue-kue, cemilan, itu ada semua di Cookpad ya. Siapa yang membagikannya? Pastinya teman-teman seperti kalian di rumah ya, yang setiap hari masak, yang pengen membagikan pengalaman memasaknya yang dituangkan dalam sebuah resep, disimpan di aplikasi Cookpad. Begitu? Yeah. Jadi kalau misalnya mentok hari ini masak apa ya? Nah, bisa buka aplikasinya, download dulu, ada di Play Store, ada di App Store, itu gratis download ya. Nanti baru cari-cari mau apa. Biasanya bingung karena di rumah cuman ada apa? Pasta misalnya. Pasta boleh. Hobinya itu makan pasta. Bocoran. Aduh. Terus apa? Cuman ada tempe misalnya gitu. Yeah. Nah, tinggal cari di kolom pencarian tempe misalnya gitu. Ya udah nanti bakal keluar semua resep yang mengandung tempe yang di dalamnya itu ada tempenya yang pasti gitu. Tapi banyak lah pasti teman-teman juga pasti lebih pengalaman ya misalnya dalam memasak atau mencari resep gitu. Terus ada tips juga ya. Ada tips, terus juga kayaknya sekarang banyak fitur-fitur yang menarik ya, yang bisa bikin kayak ketagihan kita masak, gitu. Nah, beliau ini nih yang membuat aplikasi itu menjadi menyenangkan sehingga kita semua bisa masak di rumah tuh lebih happy, gitu ya, dan berasa punya temen, gitu. Nah, oke. Terus kita langsung masuk aja ke ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Didik Wicaksono. Yeah. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Ke kantor naik? Kantor naik pesawat terbang. Oke. Sultan Depok. Ya seperti biasa, naik kereta. Naik kereta lebih cepat ya? Iya. Oke. Berarti kalau di rumah pagi-pagi, jalan ke kantor pagi-pagi banget? Jalan ke kantor pagi-pagi banget, tapi sebelum itu saya mesti nganterin anak buat ke sekolah dulu. Jadi ada jemputan yang datang, terus saya nyiapin anak-anak dulu, baru pastiin kemudian baru kemudian saya berangkat. Baru pergi ya. Oke. Kira-kira di kantor, nah pas sampai kantor nih, yang biasa dilakukan apa? Sarapan. Oke, masak sendiri. Berarti di kantor masak dong? Iya, di kantor masak dong. Jadi ya bahan-bahannya udah lengkap, udah ada. Jadi aku tinggal tuang aja, kasih. Biasa ada muesli di kantor, terus kemudian saya kasih susu aja. Terus kalau misalkan lagi pengen bikin kopi aja ada di kantor. Udah ada banyak roasted yang sudah bisa tinggal digiling dan tinggal dibikin aja espressonya. Itu sih. Simple banget ya? Simple banget gitu. Tapi kerjaannya kayaknya nggak simple deh. Mungkin boleh ceritain nggak sih awal mula kok apa sih ide yang tercetus pada saat itu bersama kawan-kawan untuk membuat sebuah aplikasi? Iya, awal mulanya itu mungkin jauh ya dari sebelum Cookpad Indonesia sendiri. Itu kita ada waktu itu kita membuat sebuah e-commerce yang namanya sedapur.com. Sedapur.com itu apa? Anggapan aja itu adalah Tokopedia tapi hanya untuk makanan rumahan aja. Makanan rumahan. Jadi kebayangkan ya. Iya. Nah, tapi makanan jadi ya? Makanan jadi. Makanan jadi, setengah jadi, dan pokoknya yang bisa diantar. Oke. Nah, jadi kebayangkan ya sulitnya bikin Tokopedia zaman dulu. Sebelum ada yang macam-macam ya? Sebelum ada macam-macam, sebelum ada e-commerce marketplace yang banyak sekali sekarang ini, kita sudah membuat sebuah e-commerce juga yang baru. Dan di saat itu
kita mengalami banyak kesulitan, terutama untuk mengakuisisi customer, karena di masa itu e-commerce itu masih belum banyak dan sudah banyak tapi belum banyak orang yang menggunakan itu secara sepenuhnya setiap hari, kayak misalkan seperti sekarang yang dikit-dikit mau beli apa terus kemudian diantar tinggal buka setengah jam gadget kemudian gitu ya. gitu. Iya, kayak sekarang. Tapi dulu itu masih sangat sulit, dan itu kita rasakan ketika kita membangun sedapur.com. Di masa-masa downtime kita membangun sedapur.com tersebut, itu kita juga berusaha mencari-cari peluang apa saja yang tersedia di market ya. Kita berusaha mencari tahu apakah ada kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan makanan juga. Karena kita ingin untuk istilahnya memberdayakan ibu rumah tangga waktu kita membangun sedapur.com itu, dan salah satu diantaranya adalah membangun e-commerce. Cuman ternyata untuk mencari customer itu susah ya. Dan itu effortnya, kalau dulu kita tuh bootstrapping, artinya kita menggunakan biaya sendiri, itu aja sudah susah banget, apalagi yang benar-benar dari nol ya. Nah itu akhirnya kita berusaha melihat opportunity lain di luar sana, dan ternyata ada sebuah website resep di Jepang, sudah IPO lagi. Nah terus kemudian kita lihat kok bisa sih dia sukses menyebarkan istilahnya kayak itu kan website hanya isinya resep doang, tapi kenapa banyak orang bisa pakai? Dan ternyata setelah di Jepang ya? Di Jepang. Dan ternyata setelah diusut itu adalah cookpad.com. Itu kita berarti saat itu belum kenal ya? Saat itu belum kenal. Saat itu kita masih istilahnya kayak riset gitu lah. Riset kira-kira internet service apa yang berhubungan dengan makanan yang sudah sukses di luar. Dan ternyata cookpad.com itu sudah IPO juga, itu sudah ada di tahun 2010 itu sudah ada, dan ternyata menarik sekali ya. Kemudian kita ingin berusaha untuk membawa istilahnya kayak amati tiru modifikasi gitu, dengan cara kamu nyontek ya? Oh iya, nyontek untuk survive ya. Jadi kita mengamati apa sih yang bikin cookpad.com itu menarik, dan apa sih yang bikin cookpad.com itu selalu dipakai oleh penggunanya. Dan dari situ kita perhatikan ada beberapa aspek, yaitu pertama bisa nulis resep, semua orang bisa nulis resep. Terus yang kedua, semua orang bisa berbagi hasil masakan mereka. Oke. Nah, sekarang kita panggil. Bukan artinya terus aku masak terus masakan aku dibagi-bagi ya? Iya. Fotonya aja. Tapi berupa fotonya aja, berupa resepnya gitu ya? Bisa. Nah, jadi berupa foto tersebut itu sudah bisa menyatakan bahwa oh aku masak resep ini loh. Nah, itu dibagikan ke orang yang nulis resepnya, ke orang lain, bahwa itu semua itu resepnya benar-benar teruji. Itu salah satu salah satu cara untuk mengetahui resep tersebut itu bagus. Dan akhirnya kita tiru konsep itu dan dibuat pada saat itu saya bekerja sebagai desainer atau web designer. Web designer. Waktu itu belum programming. Jadi Bapak serba bisa ya? Di depan ada opportunity apa itu saya jajal aja. Jadi emang. Jadi dulu yang ngebangun. Berarti sedapur pun bahkan dulu dirimu yang ngulik-ngulik semua, mendesain looknya kayak apa. Iya. Tapi begitu dapur masak itu kayak ada rasa tantangan sendiri. Kayaknya menarik sih kalau bikin sendiri gitu ya. Jadi akhirnya saya belajar programming dan akhirnya aku pelajarin gimana caranya membangun website sendiri gitu. Dari situ aku belajar dan kemudian ya terciptalah di tahun 2011 prototipe atau ide pertama dapurmasak.com. Oke, jadi dari sedapur marketplace untuk menyalurkan home cooking yang mau jualan ya. Habis itu kalian survei, research, akhirnya ketemulah sama tampilan di Jepang sana yang namanya cookpad.com. Dan akhirnya diubah sedapur menjadi dapur masak.
Nah, waktu itu masih belum berubah sih. Jadi ketika sedapurnya masih ongoing, itu dapur masak itu berbarengan gitu. Jadi kita lagi istilahnya kayak prototyping gitulah. Dicoba satu. Jadi nggak ditutup langsung gitu ya? Enggak. Jadi kita waktu itu lagi bikin dapur masak. Ternyata peminatnya cukup banyak. Jadi waktu itu saya masih ingat sih. Tapi kan konsepnya masih sama seperti sedapur dong? Oh beda. Oh beda. Oh udah beda. Sudah beda banget. Karena di sedapur itu pure e-commerce, orang jual dan beli. Di dapur masak tuh pure sosial media. Jadi orang berinteraksi, saling berbagi resep, itu mirip seperti sosial media. Oke. Jadi dapur masak itu sendiri kayak apa ya istilahnya itu yang menarik dari situ ternyata orang banyak yang pakai dan itu setelah saya juga kayak bergerilya gitu mencari ke berbagai komunitas lokal waktu itu. Kebetulan waktu itu lagi ada komunitas namanya Blogger, Depok Blogger. Terus saya sebarin, ini ada sosial media namanya dapur masak. Gitu. Ada yang suka masak nggak? Gitu. Ternyata ada yang menjawab. Dan dari situ kita dapetin pengguna-pengguna pertama kita, hingga akhirnya ternyata justru itu berkembang lebih pesat daripada sedapur. Nah, jadi setelah itu baru kemudian. Masih ingat nggak kira-kira berapa pengguna waktu itu? 100 sih paling. 100 ya? Iya, nggak sampai malah. Tapi itu dihitung sudah, sama Didik, dihitung sama timnya. Sutris. Itu nggak sampai 100 sih, tapi resepnya itu sudah jauh lebih banyak dari 100. Gitu. Jadi kayak istilahnya walaupun penggunanya dikit, tapi penggunanya itu aktif untuk berbagi resepnya di dapur masak waktu itu. Dan itu kita ngelihat sebuah indikasi atau sinyal yang positif. Oke. Nah, itu tadi perjalanan baru sampai dapur masak, ya kan? Terus pasti mau masuk ke Cookpad-nya itu ada lagi ya perjuangan lainnya ya berdarah-darah tuh kan hingga bisa menjadi seperti aplikasi yang saat ini gitu. Nah, sebelum lanjut aku mau kasih tahu juga teman-teman, ini merupakan acara baru ya, program baru namanya Padcast atau Cookpad Podcast. Nanti teman-teman bisa juga dapat informasi lain dari narasumber yang berbeda. Setiap acaranya nanti bakal beda-beda nih gitu ya. Tunggu aja, pasti seru-seru. Nah, ini kita bakal hadir di setiap minggu kedua setiap bulannya gitu. Acaranya kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja. Sekali-sekali jangan masak terus gitu ya. Karena kita juga pengen tahu di belakang ini tuh ada siapa aja di belakang dapurnya gitu. Kita pengen kenalin nih gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman juga ada yang tertarik mau gabung di Cookpad misalnya, ya kan? Terus juga atau gabung di komunitas, hayu gitu ya. Kita sangat welcome. Nah, abis itu berarti dapur masak. Terus karena udah ngincer-ngincer, ada cookpad.com ya. Itu gimana proses kenalannya? Terus kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, pasti ada pendekatan-pendekatannya lah gitu. Iya. Saya kebetulan bukan orang yang langsung berkenalan dengan Cookpad-nya, tapi ada teman saya nanti Sugi yang berkenalan langsung dengan Akisano. Founder Cookpad ya. Dari Cookpad. Yang aku dengar dan juga yang sering Sugi kasih tahu ke banyak orang itu adalah ketika itu lagi ada seperti ada konferensi startup kalau nggak salah di Bali. Dan kebetulan waktu itu kita menang suatu kompetisi startup, dan kemudian salah satu hadiahnya adalah ada kunjungan ke konferensi Bali. Itu hadiah atau datang sendiri? Saya juga lupa. Pokoknya gitu deh. Intinya di situ Sugi bertemu secara tidak langsung dengan Akisano. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Akisano ada di sana? Tahu. Kebetulan waktu itu kita lagi bikin dapur masak, dan kemudian yang kalau nggak salah kita waktu pertama kali nunjukin dapur masak ke beliau, bilangnya, orang Indonesia masak ya? Komentarnya gitu. Iya. Jadi ya dia juga tidak tahu kalau orang itu
Indonesia itu kebanyakan masak. Banyak yang masak. Jadi kita aware bahwa ternyata ada kebutuhan untuk layanan semacam cookpad di Indonesia. Ada peluang ya. Ada peluang. Tapi komunikasinya tidak berlanjut sampai saat itu. Waktu itu. Jadi waktu itu terputus dan kemudian kita sibuk untuk mengembangkan dapur masak. Kalau tidak salah di 2014, kemudian kita memutuskan untuk membuka peluang investasi. Waktu itu ada beberapa venture kapitalis yang ngobrol bareng dengan beberapa visi, tapi kemudian teman saya Sugi itu bersikeras bahwa pokoknya dia mau untuk diinvest dan dimentorin oleh Akisano karena dia melihat bahwa misi dari Cookpad itu sangat dan sejalan banget dengan deket banget gitu ya dengan misi dari dapur masak dan tentunya sedapur pada sebelumnya juga karena itu adalah mimpinya dia untuk memberikan atau berdikari memberdayakan wanita ibu-ibu rumah tangga dan di situ terjadi sebuah komunikasi yang sangat unik menurut saya karena waktu itu kalau nggak salah Sugi cerita dia menghubungi dia diminta untuk menghubungi Akisano kalau nggak salah jam 3 pagi karena Aki lagi ada di Amerika San Francisco jadi makanya time zone-nya overlapping sempat kalau nggak salah dia bilang sempat kalut juga karena salah jam atau kayak gimana gitu tapi pokoknya dia berhasil menghubungi dia dan dia menggunakan waktu itu pakai Skype ngobrol dengan dia sehingga cerita saya taunya atau wah kita mau diinvest aja gitu Oke. Wah itu sebuah pengalaman yang menurut saya sangat ajaib gitu ya ngobrol saya nggak tahu poin obrolan seperti apa yang jelas dia bilang itu kalau nggak salah sampai 2 atau 3 jam ngobrol dari jam 3 pagi sampai jam 5 atau jam 6 jadi seperti itu dan dia kemudian cepat banget sih prosesnya kayak waktu itu saya dikasih tahu terus kemudian saya dimasukkan ke dalam emailnya dan kemudian maksudnya dalam conversation-nya bersama dengan Aki juga waktu itu dan gue inget banget sih apa yang ada di emailnya Aki waktu itu let's get it done. Wow. Berarti seorang Akisano pun sudah yakin ya, udah percaya gitu ya bahwa ini bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Iya. Saya kebetulan tadi juga ngecek lagi email-emailnya Aki yang waktu pertama terus kemudian cuma satu kalimat itu kalian balas apa? Ada nggak? Enggak langsung kayak itu aja terus kemudian excited. nanya-nanya ya pokoknya proses integrasi apa segala macam pokoknya kayak gitu deh dan tahu besoknya sudah langsung jalan gitu. Dan hari pertama kita masih dalam mode dapur masak.com transisi ya ya lebih tepatnya kayak gini sih waktu itu akuisisinya tuh hanya 60% jadi 60% dari dapur masak.com itu dimiliki oleh Cookpad tapi 40% sisanya masih dimiliki founder dan kita masih berada di dalam bendera dapur masak tampilan dan sebagainya jadi masih belum ada rasa Cookpad jadi waktu itu logonya dapur masak by Cookpad. Nah, jadi pokoknya kita berusaha untuk meningkatkan dapur masak.com itu selama setahun dan kita merasa berhasil mencapai 1.000 atau 6.000 ya, berubah. Jadi pengguna ya. Dan itu udah merupakan achievement yang sangat luar biasa bagi kami. Tapi ternyata Sugi merasa itu belum cukup karena keterlibatan dari Cookpad sendiri untuk mementoring dan untuk memberdayakan dapur masak ini sendiri masih minimal karena cuma 60%. 40%, betul. Dia punya 60%. Jadi karena cuma 60% involvement jadi cuma sedikit. Oleh karena itu
setelah itu Sugi dan Sutris diundang ke Jepang dan kemudian terjadi sebuah diskusi yang sangat menarik sekali dan akhirnya kita gabung ke Coolpad 100%. Dan setelah 100% itu baru kemudian dikenalin lah saya sama dengan CTO-nya, terus engineer-nya diajakin ngobrol-ngobrol gitu. Saya masih ingat sih waktu itu 3 bulan pertama kita masuk di dapur masak itu adalah kita transisi dari dapurmasak.com ke kalau nggak salah belum. Jadi waktu itu dapur masaknya istilahnya kayak masih ada di platform bahasa lain gitu, framework lain. Kemudian secara 3 bulan kemudian diubah ke framework yang Coolpad sudah familiar. Jadi makanya mereka bisa fully support dari Coolpad. Berarti dari dapur masaknya sendiri juga yang merubah ya, menyesuaikan dengan mereka punya. Menyesuaikan dengan teknologinya di Coolpad. Dan 3 bulan itu cukup menarik sih menurut saya. Tapi setelah itu nanti 3 bulan itu cepet loh. Nggak kebayang, nggak tidur ya Pak? Bisa dibilang demikian. Untung masih muda ya. Sekarang masih muda Pak. Oh iya bisa. Ya begitulah. Yang jelas itu 3 bulan untuk transisi dari dapur masak ke platform lain. Tapi masih namanya dapurmasak.com. Cuman adalah cerita lagi sih dari antara dapur masak ke Coolpad itu. Tapi kalau aku bisa bilang singkatnya, awalnya dapur masak itu adalah investasi dari Coolpad yang pertama di luar negeri. Oh, oke. Jadi berarti Indonesia negara pertama. Tapi yang tidak 100%. Jadi kalau bisa dibilang investasi pertama sih yang 100% bukan Indonesia, tapi ada negara lain. Tapi Indonesia adalah yang pertama kali ada usulan mereka untuk menjajaki investasi. Dan setelah itu Coolpad mulai mengglobal. Tidak hanya Jepang aja, ada yang dari Amerika, ada yang dari Spanyol, terus kemudian ada yang dari Yunani, Rusia dan lain sebagainya. Itu semua baru kemudian diperluas setelah dari prototypingnya dari dapur masak ini. Hebat. Gitu. Senang banget bisa dengar ceritanya. Terus, nah Didik sendiri kalau di dapur masak di Coolpad itu berarti masuknya lebih ke arah engineering, ya. Engineering dan gimana seorang Didik ya lulusan ekonomi gitu kan bisa nyemplung dan sekarang akhirnya menjadi salah satu yang menjadi panutan untuk Coolpad global ya, untuk engineer itu apa yang membuat dirimu tertarik untuk bisa mendalami itu selain kebutuhan ya, kebutuhan daripada gue punya bisnis ini nih gitu, ya udah berarti aku harus belajar nih. Tapi apa yang bikin motivasinya apa sih gitu loh? Itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Iya. Saya suka ini sih problem solving atau saya suka melihat sebuah problem itu layaknya seperti puzzle. Jadi ada banyak hal yang saya lihat itu bisa dipecahkan dengan teknologi, dan dari situ saya ada motivasi dari diri sendiri untuk belajar gimana sih caranya supaya bisa bikin proses ini jadi lebih cepat, proses ini jadi lebih ringkas gitu. Karena pada dasarnya saya sendiri orangnya pemalas. Oh, jadi kamu mencari jalan keluar untuk dirimu sendiri? Iya, supaya yang ternyata bisa untuk diaplikasikan ke semua orang. Betul sekali. Jadi ya saya merasa bahwa ada banyak hal di dunia ini tuh terlalu complicated, tapi pada akhirnya bisa dipecahkan oleh hal-hal yang sederhana. Terus contoh, oke. Contohnya apa? Ya gampangnya aja kayak misalkan kita mau absen kan, terus kemudian gimana ya caranya absen supaya kita bisa
monitoring dari mana aja misalnya. Oh yaudah sekarang udah gampang pakai Google Form gitu, contohnya kayak gitu. Terus tapi kalau Google Form aku nggak bisa tahu kalau siapa aja orang yang datang ke kantor. Nah, jadi ada Google Form, terus ditambahin ada layanan lain yang bisa notifikasi ke Slack misalnya. Dan gitu. kau kawinkan itu semua ya? Iya, jadi semuanya bisa berhubungan dan apa ya istilahnya sinergi membantu hidup kita ya. Membantu hidup kita jadi lebih nyaman gitu. Oh gitu, oke. Ada banyak hal sih yang bisa dipecahkan oleh teknologi, nggak cuma hal-hal yang rumit aja, tapi hal yang sepele yang menghabiskan waktu kita sehari-hari juga itu bisa dipecahkan. Termasuk juga dengan resep sendiri sih. Gimana tuh? Misalnya kayak memasak. Jadi kayak memasak tuh kan filosofi kita adalah terserah kan. Mau makan apa terserah. Mau makan apa terserah gitu. Oke, sekarang ini ada semua bahan yang ada di kulkas. Oh yaudah, jadi tinggal pilih aja gitu. Jadi terserah sekarang setidaknya sudah diminimalisir. Jadi tinggal apa yang ada di kulkas. Apa yang ada di kulkas gitu. Jadi terserah itu udah kayak udah nggak anak zaman now banget ya gitu ya. Terserah tuh udah kayak hopeless gitu lah ya. Pokoknya mau makan apa aja gitu. Tapi nggak banget lah pokoknya. Tapi di tukang sayur cuma ada ini gitu. Nah, yaudah berarti kita sodorin aja apa yang ada gitu. Oke, berarti belum nyampe rumah bahkan masih di tukang sayur kita udah tahu ya. Oh, kita bisa masak ini nih gitu. Asal jangan lupa di bawah handphonenya. Jadi gitu. sambil belanja ke tukang sayur, ada apa? Oh, ada ini Bu, gitu ya. Terus kita cari dulu nih, kira-kira cocok atau enggak, gitu. Kalau tukang sayurnya bagus, bisa ngasih apa? Referensi. Oh ini bisa dimasak sayur asam nih Bu, atau ini bisa dimasak bikin tumis cumi misalnya kayak gitu. Itu gampang banget kalau. Itu lebih baik ya. Nah, tapi kalau misalkan tukang sayurnya nggak tahu. Iya, tukang sayurnya nggak pernah masak soalnya. Nggak pernah masak. Atau tukang sayurnya nggak pernah ngerumpi sama ibu-ibu. Iya. Taunya cuma jualan doang. Iya. Tukang sayurnya ansos. Iya. Nah itu di mana hal-hal yang itu bisa dibantu dengan teknologi. Dan banyak hal sih, ya, itu salah satunya. Nah, kalau menurut Didik nih, kan sekarang dengan background ekonomi, lalu menjalani kehidupan sehari-hari, akhirnya dewasa lah dengan menjadi seorang engineering gitu ya. Kira-kira yang kerja di Coopet itu biasanya latar belakangnya apa sih? Kayaknya saya cuma satu-satunya orang engineer di Coopet Indonesia. Jadi timmu cuma satu di sini aja? Iya. Nggak punya teman nih ceritanya? Iya. Teman-temannya sudah ada di Bristol semua. Oh gitu. Kapan Bapak nyusul? Enggak deh. Enggak mungkin. masih bertahan di sini. Oh gitu. Yeah. Tapi berarti berkoordinasi dan lain-lain semua bersama tim di Bristol atau UK. di UK. Jadi Coopet Indonesia sendiri itu termasuk dalam Coopet Global, dan Coopet Global itu headquarters-nya atau markas besarnya itu ada di United Kingdom atau di Inggris, di Bristol. Dan sedangkan kalau Coopet-nya sendiri itu asalnya dari Jepang, dan itu entitas yang terpisah, dan dia emang karena emang dia sudah mandiri dan dari awal, itu emang Coopet Jepang biasanya terpisah dari yang global. Yang global. Oh oke. Nah kalau misalnya nih di rumah Coopeders punya anak ya, atau misalnya Coopeders di usia-usia yang memang produktif gitu ya, mencari pekerjaan gitu. Kira-kira kalau misalnya mau kerja di Coopet itu untuk engineer, itu biasanya apa sih yang diperlukan? Yang dirimu cari? Ya, kalau untuk engineer itu yang jelas dia penempatannya langsung di UK. Jadi kalau misalkan di Indonesia nggak ada nih? Di Indonesia nggak ada. Oh. Nah, jadi kalau kamu nggak mau punya teman? Tentu saja mau, tapi langsung diboyong ke sana. Oh gitu, memang poolnya harus di sana ya? Iya betul. Jadi karena developmentnya semuanya ada di UK, itu siapapun bisa apply, walaupun itu ada dari Indonesia. Bahkan ada banyak engineer yang dari Indonesia juga, itu akan langsung di-apply ke UK. Kalau misalkan sudah berkeluarga, diboyong sekaligus sama sekeluarga-keluarganya. Dan dari Coopet Global itu sudah langsung mengakomodir sama membantu proses visanya. Jadi otomatis kalau misalkan sudah diterima tuh akan dimudahkan langsung untuk dibawa ke UK. Ada yang tertarik? Tertarik? Mungkin mau apply? Boleh banget, ada. Macam-macam banget ya pokoknya ya untuk posisi, lalu yang dibutuhkan apa. Karena kan kalau misalnya aplikasi banyak loh. Saya suka
denger gitu ya dari yang pakai atau misalnya bahkan saudara gitu ya. Oh, ada orangnya ya gitu. Oh, Cookpad itu ada orangnya ya gitu. Dia pikir tuh kayak mesin. Kayak kita tuh nggak ada gitu. Semuanya diatur sama mesin otomatis gitu. Ternyata ada loh orang-orangnya. Ada, banyak. Banyak. Nah, selama bekerja berarti udah berapa? Ada lebih dari 11 tahun berarti ya kalau misalnya dihitung dari Sedapur ya? Ya. Apa hal unik yang pernah kamu temui? Hal unik yang ditemui ya, ada banyak sih. Tapi yang aku pengen ceritain itu ada 2 hal. Jadi yang pertama adalah ketika dapur masak pertama kali diakuisisi Cookpad, itu otomatis ada seperti kayak pertukaran budaya dengan Cookpad. Jadi kayak apa budaya kerja yang biasa diselenggarakan di Cookpad itu akan diserap juga oleh dapur masak juga. Dan salah satu budayanya yang aku rasa sangat menarik itu adalah kunjungan ke author. Kunjungan ke author. Ke rumah author itu orang yang nulis resep ya. Ke rumah orang yang nulis resep. Berarti bareng sama tim dari Cookpad Jepang? Ya, bareng sama tim dari Cookpad Jepang. Nah, itu biasa kan, kalau misalkan kita biasa kerja kantoran, duduk di belakang meja, sambil ngoding misalnya, apalagi developer, itu kan kita sama sekali tidak tahu orang yang pakai aplikasi kita tuh seperti apa, siapa, backgroundnya apa, kondisi ekonominya gimana, atau bahkan bentuk dapurnya aja kita nggak tahu. Jadi dengan berkunjung ke dapurnya author itu kita bisa mengetahui itu semua dengan istilahnya kayak kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai orang yang menggunakan aplikasi kita. Bukan orang yang ada di belakang aplikasi ya? Iya. Jadi kita bisa tahu itu waktu itu kunjungan pertama dan kita berkunjung ke rumah seseorang yang sekarang sudah mulai akrab dengan teman-teman di komunitas. Dia sekarang itu waktu itu aku baru tahu bagaimana sih caranya Cookpad itu berkunjung ke rumah-rumah author itu seperti apa. Jadi kayak nggak langsung babi bu gerasa-gerusuk nanya gitu, tapi berusaha untuk berempati dengan apa yang kondisi mereka, terus kemudian mempelajari. Kadang-kadang nyari foto, kadang-kadang kita memfoto karena supaya tahu nih kalau misalkan mereka pakai aplikasi kita itu biasanya di dapur atau di ruang makan. Jadi kan kita bisa tahu kok, oh ternyata kalau di dapur tentu aja cahayanya kurang terang misalnya. Jadi kalau foto masakan agak gelap itu mungkin sudah biasa. Tapi kalau kita di sisi pengembang itu kayaknya wah kok mereka ngambil foto gelap-gelap semua sih. Tapi setelah kita tahu kondisi mereka seperti itu, kemudian kita kasih misalnya waktu itu kita sempat ngasih ada penerang foto waktu itu. Jadi ada salah satu fitur yang lumayan membantu banget foto-foto para author waktu itu. Ada di dalam aplikasinya? Ada di dalam website waktu itu. Oh, masih website? Di website, oh, oke. Cuman sekarang seiring perkembangan zaman, orang-orang sekarang fotonya makin lama makin bagus ya. Karena HP juga makin lama makin bagus juga. Iya. Gitu. Jadi itu tidak terlalu khawatir lagi untuk saat itu, untuk kali ini. Dari situ kita pelajari bahwa terus kemudian kita tahu bagaimana cara mereka mencari resep. Terus kita perhatikan bagaimana mereka menulis dan bagaimana mereka keyword apa yang mereka gunakan. Nah dari situ waktu itu saya sebagai engineer saya cuman enggak aja gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya apa yang saya cari gitu. Tapi ada kolega saya yang dari Jepang waktu itu yang dia emang terbiasa visit ke tempatnya rumah pengguna dan dia bisa melihat bahwa ini ada problem di sini. Yang saya waktu itu tidak tahu. Jadi kemudian biasa anak baru. Kemudian saya waktu itu setelah kita selesai dari meeting setelah kita selesai dari rumah kunjungan tersebut, dalam perjalanan pulang itu teman saya langsung
ngoding saat itu juga untuk membuatkan fitur untuk membantu si ibu itu. Wow, Gitu. wow. Dan di perjalanan pulang itu, waktu itu dapur masak bisa di search dengan lebih bagus. Wow. Setelah itu. Oke, kalau boleh tahu kendalanya apa waktu itu? Kendalanya adalah waktu itu kita cuma bisa ngasih pencarian saklek. Misalnya kalau misalkan ada nasi, maka kita Harus cuma ada? bisa nasi doang gitu. Tapi kalau misalkan kita carinya beras, nasinya nggak ikut. Nah kan kalau kita ya makan, misalkan cari nasi misalnya, semua yang berhubungan dengan beras itu dia nggak ikut. Gitu. Nah dengan ada fitur pencarian yang lebih canggih, dengan itu kalau misalnya kita Diperkaya mencari nasi, ya. Nasi goreng, nasi apa dan nasi apa, semuanya pasti segala bakal barasnya langsung masuk keborong. juga. Jadi kayak gitu. Wow. Nah, Keren. Dan itu semua selesai. Sebegitunya loh. Kekuasaan seorang engineer bisa rubah saat itu juga. Iya. Dan langsung bisa kelihatan dampaknya, impactnya ke orang lain tuh. Jadi kayak, wah, jadi setelah ini hasil pencariannya jadi lebih enak gitu, jadi lebih nyaman. Dan karena yang pakai juga nggak harus mikir capek ya, aku mau cari apa ya, kok nggak ada ya gitu ya. Iya. Harus spesifik banget. Harus spesifik banget, nggak boleh typo. Salah satu huruf nggak muncul. Mau pakai bawang merah atau BM atau BP itu nggak bisa. BWG. Bummer nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Tapi kalau sekarang ketik apapun itu langsung keluar. Iya, kalau teman-teman punya singkatan apapun yang Kupet belum bisa, segera langsung hubungin Kupet. Besok ada. Iya. Boleh benar-benar itu ide yang bagus loh. Karena pasti kan Kupeders di rumah yang masak setiap hari ya. Terinfo ya nggak sih, terpapar dengan istilah-istilah yang ada di sekeliling lah gitu ya, sosial media gitu kan, singkatan-singkatan apa segala macam. Nah itu juga bisa jadi referensi kita, nanti bisa dimasukin. Jadi kalau misalnya nanti orang lain yang mau cari resep atau bahan tapi pakai singkatan-singkatan, itu nanti kita bakal bisa bantu gitu. Oke, tadi udah sedapur, dapur masak. Terus udah di Kupet. Nah, setelah Didik melalui rangkaian-rangkaian peristiwa selama bertahun-tahun ini, menurut Didik, kenapa orang harus masak? Ya, kenapa ya orang harus masak ya? Itu lebih kayak bertanya, apakah kalian masih mau punya masa depan atau tidak? Maksudnya? Apa hubungannya masa depan dengan memasak? Lebih ke seperti ini teman-teman. Jadi kita udah tahu memasak itu lebih menyehatkan dan memasak itu juga bisa lebih murah. Ya kita juga tahu sendiri kalau masak itu adalah, kalau bagi sebagian orang itu adalah sebuah hobi yang itu mungkin bisa mengocek uang yang banyak dengan hanya memasak aja. Ya, betul. Itu kita kalau mau eksperimen pasti beli bahan-bahan apa segala macam ya untuk dicoba. Nah, it's okay. Ada banyak cara untuk memasak dan termasuk juga baking dan lain sebagainya. Dari itu semua, tapi kita juga walaupun kita sudah tahu masak itu ada menyehatkan, kita juga seringkali meninggalkan memasak juga. Itu juga hal yang wajar karena kesibukan orang berbeda-beda dan kemudian juga kita masih perlu untuk punya kebutuhan yang lebih apa istilahnya, kita udah tahu bahwa memasak itu juga butuh preparation dan juga butuh proses dan seringkali juga itu tidak bisa dilewatkan gitu. Ya, tidak bisa dilakukan secara mendadak misalnya. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah dihadapi oleh suatu kondisi di mana anak kita udah harus dikasih bekal nih gitu. Kita nggak mungkin kan nggak masak, atau misalkan kita nggak mungkin nggak ngasih dia makanan gitu. Masa beli terus ya? Ya, ujung-ujungnya kita juga bisa beli misalnya untuk berusaha untuk membuat supaya kebutuhan gizi anak kita juga terpenuhi. Terpenuhi. Tapi kalau misalkan kita mau
menyerahkan semua keputusan anak kita mau dikasih makan apa ke orang lain, apakah kita mau terus-terusan seperti itu? Apakah ada jaminan, ya? Apakah ada jaminan bahwa makanan yang diberikan itu gizinya pas, atau misalkan makanan yang diberikan itu tidak kena, misalkan ada kebutuhan khusus yang anak-anak kita perlukan. Jadi, contohnya seperti itu. Jadi kita yang tahu kondisi kita seperti apa, dan kita sendiri yang menentukan tadi seperti Didik, masa depannya itu kayak apa gitu ya. Dan itu juga berpengaruh kepada tidak cuman keluarga, tapi juga orang-orang yang menyediakan bahan pangan untuk kita. Para petani, ya mungkin pedagang sayuran juga sayuran. Itu berdampak kepada mereka, tergantung dari apa yang kita masak. Kalau misalkan kita masak sehari-hari, ya tentu saja nasi, itu aja, misalnya nasi, telur dan lain sebagainya, ya tentu saja petani dan peternak itu akan menyediakan, ada menanam nasi dan telur, itu aja gitu. Nggak ada, maksudnya kurang banget untuk keragamannya ya? Kurang banget untuk keragamannya. Tapi kalau misalkan kita mulai belajar memasak sesuatu yang di luar dari comfort zone kita, dengan melihat apa yang ada, misalnya tanaman-tanaman yang musiman, yang saat itu lagi ditanam oleh petani, dan kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada banyak keragaman hayati yang ada di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Itu saya kayak gitu. Ya, jadi jangan takut buat coba bahan baru gitu mungkin ya, supaya kita juga bisa explore, dan itu juga memberikan kesempatan untuk para petani untuk bisa terus menanam gitu ya. Jadi makin variasinya makin besar gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk Cookpaders di rumah mungkin? Ya, mungkin bagi Cookpaders yang mungkin baru pertama kali memakai Cookpad, itu saran saya adalah coba untuk mencari tahu Cookpad itu bisa dipakai untuk apa aja. Misalkan mungkin kalian belum tahu kalau misalkan ternyata Cookpad bisa dipakai untuk ide bikin usaha di rumah misalnya, atau mungkin untuk ide bekal anak, atau mungkin untuk ide variasi makanan yang bisa membantu orang tua yang mungkin lagi ada kondisi darah tinggi atau bagaimana. Itu hal-hal yang sebenarnya sudah ada di Cookpad, cuman mungkin triknya belum banyak orang yang tahu. Padahal gampang ya? Padahal gampang. Tinggal ketik aja. Jadi kayak misalkan mau cari makanan yang garamnya dikit, misalnya tulis aja sedikit garam, misalnya kayak gitu. Mungkin bisa nggak ya? Belum coba sih. Coba nanti dites. Coba nanti dites ya. Atau misalnya darah tinggi. Ya. Gitu ya. Misalnya atau harusnya ada resep-resep yang sudah rendah kolesterol biasanya ada tuh. Biasanya yang kaitannya sama yang untuk diabetes gitu kan, untuk yang misalnya orang tuanya emang ada yang kebutuhan untuk menjaga supaya kesehatannya terjaga lah gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak Didik. Aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol, mengupas gitu ya di balik sosok yang berjasa di dapur Cookpad ya. Terus jangan lupa kita juga mau info, Didik jangan lupa tanggal 12 ya, itu kita ulang tahun ya. Cookpad ulang tahun yang ke-11. Jadi 12-11 jangan lupa nanti ada live ya, ada live perayaan ulang tahun Cookpad. Di mana? Di YouTube Cookpad Indonesia ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channel Cookpad Indonesia di YouTube. Dipencet itunya jempolnya ya, bukan jempol saya tapi jempol yang ada di YouTube. Lalu subscribe sekarang supaya teman-teman bisa nonton lagi ada siapa lagi nih abis Didik gitu kan. Terus juga jangan lupa follow akun media sosial kita. Ada Instagram, ada Facebook, ada apalagi TikTok, ada Twitter ya. Jangan lupa semua linknya udah kita simpen di kolom deskripsi ya. Jadi sekarang langsung di follow kita gitu ya supaya tetap bersama Cookpad gitu. Oke. April tahu nggak kenapa Cookpad itu ulang tahunnya di tanggal 12 November? 12 November. Nggak tahu. Jadi 12 November itu adalah tanggal pertama kali resep saya yang pertama kali bikin. Oke, fine. Ya. Tamat. Oke.
Jadi nggak salah aku undang Bapak ini, sebegitu powerfulnya ada di Cookpad gitu kan, sampai ulang tahun Cookpad ada ditentukan dari resep dia pertama yang diposting di Cookpad. Nah, Fine. Kalau misalkan teman-teman penasaran resepnya apa, coba cari. Ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya nggak? Cari resep pertamanya Resep pertama Didik, saya. ya. Terus tulis di kolom komentar, ya. Nanti siapa tahu nanti Didik berbaik hati pada saat ulang tahun dia bisa kasih apa gitu. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak ya yang udah nonton. Dengar lagi cerita-cerita kita di podcast Cookpad Podcast, membuka cerita di balik dapur Cookpad. Dadah.